Sebenarnya PSBB ini tidak terlalu banyak berbeda dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah sebelum pemberlakuan PSBB itu. Yeah. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang sudah mengambil langkah lebih jauh daripada PSBB. Kalau PSBB ini kan kalau menurut undang-undangnya hanya 3 hal, yaitu peliburan sekolah dan kerja, kemudian pelarangan berkumpul di tempat-tempat umum, dan yang ketiga kemudian pembatasan kegiatan ibadah. Sebenarnya itu sudah lama dijalankan dan tidak begitu membawa hasil yang menggembirakan. Nah, pandangan Prof. Yusril soal PSBB ini sendiri bagaimana, Prof? Ya, PSBB ini sudah diputuskan oleh pemerintah, jadi kita nggak punya alasan apapun untuk tidak mendukungnya. Artinya apa yang sudah diputuskan itu ya di tengah segala kekurangan dan kelebihannya ya kita jalankan. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa kita berpacu dengan waktu. PSBB ini kan di samping punya kekuatan, punya kelemahan-kelemahan juga. Apa ya? Kelemahannya itu antara lain karena memang dia tidak bisa dipaksa orang supaya mematuhi PSBB itu. Kecuali diterapkan karantina wilayah itu polisi bisa bertindak, bisa menggunakan norma-norma hukum dan bisa memaksa orang. Kenapa PSBB tidak bisa? Iya, undang-undangnya tidak mengatur hal itu. Itu dia masalahnya. Jadi memang kelemahannya ada pada undang-undangnya. Ya, jadi sekarang ini kan pakai maklumat Kapolri. Ya, memang maklumat itu ya ada alasan juga, artinya tapi tidak bersandar kepada PSBB. Jadi dalam situasi tertentu ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi dengan kewenangan yang ada padanya dia dapat bertindak. Jadi dasarnya itu saja. Kalau aturan yang misalnya begini, bisa dipidana maksimal 1 tahun atau denda 100 juta. Apakah itu bukan sanksi yang bisa membuat saya coba pelajari pasal itu ya. Itu kan mengacu pada pasal 91 dari Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah, dan itu pasal 91 itu merujuk ke pasal 9. Pasal 9 itu mengatur tentang karantina. Jadi bukan mengatur tentang PSBB. Nah, PSBB itu sendiri memang diatur di dalam undang-undang pasal 54 dan seterusnya itu khusus mengatur PSBB. Tapi PSBB itu tidak dicantumkan pidananya. Di pasal penutup pasal 91 itu sebenarnya sangat sumir, mengatakan siapa yang menghalang-halangi pelaksanaan karantinaan kesehatan ya ini dapat dipidana demikian. PSBB kan bukan karantina. Jadi dia PSBB nggak bisa dikenakan pasal 91 itu. Dan ya kalau coba-coba sih bisa aja, cuma nanti kalau dibawa ke pengadilan kan bisa dimentahkan di persidangan bahwa keliru udah menerapkan hukum kan seperti itu. Jadi saya ingin bahwa sebenarnya ada kesadaran dari masyarakat. Sanksi itu kan hanyalah penguat saja supaya norma itu dipatuhi oleh masyarakat. Kalau ada kesadaran orang yang tinggi sekali, tidak ada sanksi pun orang tidak melanggarnya. Jadi dalam masyarakat kita kan ada norma-norma agama, norma-norma moral, akhlak begitu ya, yang tidak ada yang menangkap ya, tapi orang kan sadar sendiri tidak mau melanggarnya. Ya mudah-mudahan dalam hal PSBB ini kita semua mentaati apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya di Jakarta dan Jawa Barat. Sekarang ini PSBB sudah diberlakukan, tapi saya dari awal sudah mengatakan ketika diterapkan PSBB ya pemerintah harus mengevaluasi segera, dan saya lihat apa yang saya omongkan itu dikutip oleh Pak Luhut Panjaitan ya, pemerintah segera melakukan evaluasi, sebab PSBB ini kan seperti saya bilang tadi ada kelemahan-kelemahan. Kalau sudah diterapkan katakanlah dalam jangka waktu 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan, PSBB ini mampu nggak mengurangi atau menekan pertumbuhan mereka yang terinfeksi dengan COVID ini, mereka yang meninggal dan seterusnya. Kalau ternyata gagal, kan pemerintah harus meninggalkan COVID dan harus mencari sesuatu yang baru.
Ya, satu yang baru itu hanya undang-undang yang menyediakan itu ke karantina wilayah, apa boleh buat. Ya, walaupun memang pemerintah sekarang ini kita sadari sangat berat sekali melaksanakan karantina wilayah itu karena konsekuensinya luar biasa. Pemerintah harus menanggung suplai makanan, bahkan binatang ternak pun harus disediakan makanan juga oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah. Dan kita lihat pengalaman di India, pengalaman di Filipina, itu kita lihat bahwa terjadi kerusuhan, bahkan terjadi perampokan karena kekurangan bahan makanan. Tapi kita sekarang pun juga diambang kekhawatiran hal itu juga terjadi ya, karena memang mungkin suplai bahan makanan masih ada ke Jakarta, Jawa Barat, apalagi ya daerah pertanian, sayur banyak, beras ada, segala macam. Tapi persoalannya adalah mereka yang bekerja sebagai buruh harian, baik itu buruh tani maupun buruh di perkotaan dengan PHK besar-besaran. Sekarang mereka nggak punya katakanlah tukang bangunan misalnya kan, kerja dari pagi sampai sore dikasih misalnya upahnya 150.000, ya 3 hari sekali dibayar, begitu tidak kerja tidak dibayar. Ya, itu sangat mengkhawatirkan keadaan saudara-saudara kita ini. Selama saya tidak bisa keluar meninggalkan Kota Solo, dan selama saya tinggal di dalam rumah terus, saya merasa prihatin. Akhirnya timbul keinginan saya untuk berbagi. Saya merasa mampu, sebagian harta saya harus saya berikan kepada mereka. Saya kasihan mereka. Mereka susah mengayuh beca untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Tapi mereka nggak dapat apa-apa selama ini karena COVID ini. Saya mohon teman-teman pengusaha yang mampu, tolong bantulah mereka, bantulah pemerintah, supaya tidak terjadi apa-apa, kasihan mereka. Iya, tapi harus dievaluasi. Kalau misalnya PSBB ternyata tidak mampu membendung COVID ini, ya apa boleh buat, tinggal melaksanakan karantina wilayah dengan segala risikonya. Bahwa ekonomi itu hancur lebur ya nggak bisa dihindari. Itu memang sesuatu yang niscaya terjadi. Ya, persoalannya sekarang bagaimana kita mau menyelamatkan jiwa rakyat kita, jangan sampai begitu banyak yang mati akibat COVID ini. Itu tanggung jawab negara melindungi at all cost gitu ya. Dengan karantina wilayah itu kan berarti semua daya upaya dari anggaran pusat diarahkan ke situ. Tetapi itu kan mau tidak mau harus diambil, karena menurut Prof tadi memang yang paling efektif adalah karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB. Iya, semua itu memang pilihan-pilihan. Dan kita sudah memilih PSBB, dan karena itu saya kalau pemerintah sudah memutuskan sesuatu, saya udah nggak mau mempertikaikan lagi, karena itu sudah keputusan sudah keputusan ya sudah, kita laksanakan saya keputusan itu. Tapi memang ada risikonya itu risiko gagal kan. Kalau gagal terpaksa harus PSBB. Nah kalau kita lihat negara tetangga kita harus karantina wilayah. Kalau kita lihat Malaysia misalnya dan Filipina itu mengambil langkah drastis, mereka lakukan karantina wilayah lah, lockdown istilahnya. Tapi memang Malaysia lumayan uangnya cukup banyak dan bisa mensupport kegiatan ini, juga bisa memberi makan kepada orang miskin dan juga kelas menengah pun dikasih uang juga oleh pemerintah Malaysia. Nah, kita kan beban kita sangat berat. Tapi Malaysia juga sangat khawatir ya kalau lockdown yang sekarang dilaksanakan gagal, ya itu mungkin mereka akan masuk ke pandemi jilid 2 dan itu akan sangat besar sekali. Dan karena itu mereka juga full supaya tidak melangkah ke jilid 2 itu. Nah, Filipina masih agak kalang kabut sampai sekarang, dan kita masih tanda tanya besar. Apakah kita mampu mengatasi ini dengan PSBB? Kalau sekiranya mampu ya syukur alhamdulillah. Tinggal kita membenahi ekonominya sesudah krisis ini nanti. PSBB itu sebetulnya berarti pola sebetulnya seperti apa, Prof? Kalau misalnya masih sumir itu sebetulnya yang jelas dari PSBB apa berarti? Sebenarnya PSBB itu tidak terlalu banyak berbeda dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah sebelum pemberlakuan PSBB itu. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang sudah mengambil langkah lebih jauh daripada PSBB. Kalau PSBB ini kan kalau menurut undang-undangnya hanya 3 hal, yaitu peliburan sekolah dan kerja, kemudian pelarangan
berkumpul di tempat-tempat umum. Ya. Dan yang ketiga kemudian pembatasan kegiatan ibadah. Ya. Sebenarnya itu sudah lama dijalankan dan tidak begitu membawa hasil yang menggembirakan. Ya. Cuman sekarang ini pembatasan dalam skala yang lebih besar. Jadinya mobilitas orang dari satu tempat kepada tempat yang lain. Nah, ditandai dengan angkutan umum gitu ya, yang pengurangan angkutan umum. Ya, pengurangan dan lain-lain, masalah mudik dan lain-lain. Ya, tapi kalau memang mau dilakukan pembatasan sosial yang lebih besar seperti itu, memang harus ada law enforcement. Ya, law enforcement dari pihak kepolisian kalau dibantu oleh TNI, walaupun tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana, tapi paling tidak mendorong orang supaya mematuhi PSBB ini, sehingga dengan orang tidak banyak berkumpul, tidak terjadi mobilitas tidak banyak, dan orang tinggal di rumah masing-masing walaupun hanya katakanlah 2 minggu atau 4 minggu. Dan kemudian kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan dengan itu COVID ini menurun secara drastis dan memberikan harapan kepada kita semua.